Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kota Pariaman bekerjasama dengan BPSDM Sumatera Barat tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video singkat tentang akuntabilitas dalam bentuk mind mapping. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, di mana hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented, di mana hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability require reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Nah, konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 3 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 3 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi sebagai stakeholders lainnya. Tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Fungsi akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Yang ketiga, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan pemantauan kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback
untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya, bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri atas dua macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MP.